Bahkan bukan hanya tantangan yang dihadapi langsung oleh diri kita, namun juga anggota tim kita kalau kita sebagai seorang pemimpin. Ya, responnya beda-beda. Padahal tantangannya sama-sama air mendidih. Tapi ada yang jadi lembek, ada yang jadi keras, ada yang jadi wangi. Apabila tantangan-tantangan ini tidak direspon dengan tepat, dapat menjadi stresor untuk diri kita. Sehingga apabila stresor terus menumpuk, dapat mengakibatkan burnout, stres, dan depresi. Ngeri kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azaini, di acara Leadership Inspiration. Mudah-mudahan Anda semakin sukses, makin mulia setelah menyimak video-video yang selama ini kami tayangkan. Kali ini saya ingin berbagi kisah yang saya dapatkan dari seorang sahabat saya. Semoga kisah ini menginspirasi Anda. Jadi pada suatu hari ada seorang anak yang terus berkeluh kesah kepada ayahnya. Dia curhat ke ayahnya, "Ayah, hidupku sangat menderita dan aku tidak tahu bagaimana caranya keluar dari penderitaan ini, ayah. Aku lelah terus-menerus berjuang. Masalah satu selesai, muncul lagi permasalahan yang lain. Begitu berulang-ulang, ayah. Aku tidak kuat, ayah." Mendengar curhatan sang anak, ayahnya yang seorang chef ya atau jago masak gitu ya, membawa sang anak ke dapur. Apa yang akan dilakukan ayahnya di dapur? Ternyata sang ayah mengisi 3 panci dengan air dan menempatkan semuanya di atas kompor yang menyala. Ketika panci tersebut hampir matang, dia memasukkan kentang di panci yang pertama, telur di panci yang kedua, dan biji kopi di panci yang ketiga. Sang ayah mengajak si anak duduk dan menunggu hingga matang tanpa mengatakan sepatah apapun. Diam 1000 bahasa. Anaknya menguap ya. Dan tidak sabar menunggu ya, sambil menebak-nebak sesungguhnya apa sih maksudnya ayah ini? Saya harus menyaksikan panci yang diisi oleh kentang, telur, dan kemudian kopi. Setelah beberapa menit menunggu, kompor pun dimatikan. Kemudian yang dilakukan sang ayah adalah menempatkan kentang dan telur di sebuah mangkuk. Ya. Sedangkan air kopi dituangkan ke secangkir gelas. Sambil duduk, sang ayah pun bertanya, "Anakku, apa yang kamu lihat?" Anaknya diam sejenak. Dan kemudian anaknya menjawab, "Kentang, telur, dan kopi, ayah." "Lihat lebih dekat dan sentuh kentang itu," kata ayahnya. Anaknya pun melakukan yang diminta ayahnya dan mengatakan bahwa kentangnya sangat empuk. Begitu empuknya hingga hampir menjadi bubur saat disentuh. Pluk, gitu langsung hancur. Selanjutnya sang ayah meminta anaknya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Maka setelah mengupas kulit telurnya, dia mengambil telur tersebut. Dan yang terakhir, ayahnya meminta sang anak untuk mencium ya, kopi yang ada di dalam cangkir. Ternyata aroma dari kopi tersebut sangat wangi hingga tanpa sadar membuat sang anak itu tersenyum. Karena kebetulan sang anak ini penggemar kopi. Maka kemudian sang anak bertanya, "Ayah, apa maksud semua ini?" Kemudian ayahnya berusaha menjelaskan, apabila kita anggap kentang, telur, dan biji kopi sama-sama menghadapi kesulitan yang sama, yakni air mendidih. Tapi semuanya memiliki reaksi yang berbeda satu sama lainnya. Si kentang yang sebelumnya keras dan kuat, namun di dalam air yang mendidih, ia tidak kuat sehingga menjadi empuk dan lemah. Ya, sangat rapuh, ya, bahkan siap menjadi bubur. Sedangkan telur sebelumnya ia rapuh, cangkangnya tipis dan mudah pecah.
Tetapi cangkang tersebut mampu melindungi bagian dalamnya, ya, bagian dalam yang tadinya cair, ya, dalam menghadapi air mendidih, sehingga ia justru mengeras dan menguat setelah bertemu dengan air yang mendidih. Sedangkan biji kopi itu unik. Setelah menghadapi panasnya air mendidih, mereka malah mengubah air tersebut menjadi sesuatu yang baru. Sebelumnya tidak beraroma dan tidak berasa, menjadi memiliki aroma yang sangat wangi, khas kopi, berasa. Bagi penggemar kopi nikmat, ya, walaupun mungkin buat sebagian orang itu pahit. Pertanyaannya sekarang, yang manakah dirimu, nak? Apakah kamu termasuk yang kentang, telur, atau kopi? Ya. Dan saat kesulitan datang mengetuk hidupmu, bagaimana respon yang dirimu tampilkan? Sekali lagi, aku bertanya kepadamu, nak, kamu itu kentang, telur, atau biji kopi? Nah, sadarkah Anda bahwa apa yang selama ini terjadi dalam hidup kita sangat bergantung pada bagaimana respon yang kita berikan terhadap kejadian tersebut. Termasuk respon dalam menghadapi tantangan. Bahkan bukan hanya tantangan yang dihadapi langsung oleh diri kita, namun juga anggota tim kita kalau kita sebagai seorang pemimpin. Ya, responnya beda-beda. Padahal tantangannya sama-sama air mendidih. Tapi ada yang jadi lembek, ada yang jadi keras, ada yang jadi wangi. Apabila tantangan ini tidak direspon dengan tepat, dapat menjadi stresor untuk diri kita. Sehingga apabila stresor terus menumpuk, dapat mengakibatkan burnout, stres, dan depresi. Ngeri kan? Nah, saya ingin membagikan tips yang dapat membantu Anda memberikan respon yang sesuai terhadap tantangan yang datang silih berganti. Kira-kira apa? Supaya kemudian kita bisa menghadapi tantangan yang kita hadapi, maka setidaknya kita perlu melakukan 3 hal. Yang pertama, sadar diri. Secara berkala perhatikan kondisi yang sedang terjadi pada diri Anda. Baik itu kondisi fisik maupun mental Anda. Jangan sampai kelelahan Anda berujung pada burnout, stres, atau depresi. Karena apabila kita mengalami hal tersebut, kos yang harus dibayarkan bukan hanya waktu, tenaga, atau material, tapi juga hubungan Anda terhadap keluarga dan orang-orang sekitar Anda bisa rusak. Kosnya bisa mahal. Bukan berarti Anda harus menghindari tantangan, ya. Menghindar kalau ada tantangan demi menjaga diri, bukan. Namun Anda mampu memetakan kapasitas Anda dengan tantangan yang datang. Mana yang mampu Anda handle dan mana yang memerlukan bantuan orang lain. Anda pun perlu menyapa emosi Anda, merangkulnya saat emosi negatif bergejolak dalam hidup Anda. Jeda sejenak, lakukan self-talk positif. Ya. Fisik pun perlu dijaga dengan baik. Olahraga perlu masuk dalam jadwal keseharian Anda. Karena ternyata olahraga telah terbukti menyehatkan fisik dan juga menurunkan, bahkan bisa menghilangkan stres. Kita perlu sadar diri, kita perlu menjaga diri kita. Supaya apa? Supaya ketika menghadapi tantangan kita lebih kuat. Yang kedua, be authentic. Setiap manusia itu unik dan khas. Jadilah versi terbaik diri kita sendiri, tanpa harus iri dengan versi orang lain. Begitupun dalam hal kepemimpinan. Ada banyak tipe kepemimpinan dan cara untuk memimpin. Anda tidak perlu merasa resah, gelisah, harus sesuai dengan satu tipe saja atau sesuai dengan panutan yang selama ini menjadi rujukan Anda. Anda tidak perlu mencoba menjadi seseorang yang Anda sendiri ragu untuk dapat menjalaninya. Nah, kembangkan cara Anda memimpin, kembangkan cara Anda sendiri dalam memimpin dengan mencoba berbagai pendekatan di berbagai situasi. Menjadi seorang leader yang otentik sangat penting. Ya, bahkan menurut penelitian BIP Lab data, ya,
penelitiannya pada tahun 2015, ya, karyawan atau anggota tim kita justru lebih menghargai leader mereka yang otentik, bukan yang masking. Bukan yang menjadi orang lain. Seorang leader yang otentik akan mencerminkan dirinya sebagai seorang manusia yang sejati. Dan perlu diingat, kita adalah makhluk sosial yang saling tergantung dengan orang lain. Jadi, tidak mengapa jika ternyata kita mencari bantuan ketika menghadapi sesuatu yang menantang. Tidak mengapa untuk mau mengakui kelebihan orang lain. Tidak mengapa berhenti sejenak di saat pikiran kita sedang penuh. Tidak mengapa gaya kepemimpinan kita berbeda dengan banyak orang. Kita bisa mencari gaya yang gue banget, yes ini gue banget nih, gue banget nih. Ya. Dan itu sudah terbukti meningkatkan kinerja tim Anda. Jadi, be authentic itu jauh lebih penting dibandingkan kemudian kita iri dengan gaya kepemimpinan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga yang perlu kita lakukan, apresiasi setiap pencapaian. Terkadang ekspektasi yang terlalu tinggi yang justru mengganggu pikiran kita. Dan saat usaha kita ternyata belum mampu mencapainya, ini yang akhirnya menjadi beban yang kita ciptakan sendiri. Biasakan mensyukuri setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai. Ibarat ada 10 anak tangga. Sadarilah bahwa kita perlu naik setahap demi setahap. Tidak bisa langsung pada anak tangga yang ke-10. Karena kalau kita lompat langsung ke anak 10, boleh jadi tangga-tangga yang berikutnya itu, tangga-tangga di bawahnya itu hancur atau kemudian kita terjatuh. Target kita memang perlu sampai ke anak tangga yang ke-10. Namun kita perlu memberikan apresiasi diri disertai rasa syukur apabila kita berhasil mencapai anak tangga berikutnya. Anak tangga 1 kita syukuri, naik ke anak tangga 2 kita syukuri, 3 syukuri, terus 5 kita syukuri, 6 kita syukuri. Sampai kemudian anak tangga yang 10. Sahabat sukses mulia, kondisi perekonomian global yang sedang naik turun ini ya akan membawa tantangan-tantangan tersendiri untuk Anda. Baru saja pandemi COVID-19 reda. Sekarang perekonomian global sangat dinamis, terutama karena ada perang Rusia ya, dan Ukraina. Namun cara Anda memberi respon terhadap tantangan-tantangan tersebut menjadi kunci seberapa sukses Anda menghadapinya. Kira-kira Anda lebih memilih untuk menjadi kentang, telur, ataukah kopi? Jawaban Anda boleh ditulis di kolom komentar dan berikan alasan Anda. Karena boleh jadi itu akan menginspirasi para penonton video ini. Teruslah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan cara memberikan respon yang tepat terhadap tantangan yang datang dalam kehidupan Anda. Semoga Anda semakin sukses mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.